Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi sekarang kita belajar tentang akuntansi dasar. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Lucia Sana. Hari Kamis kemarin kita udah sempet Google Meet perkenalan. Sekarang Ibu langsung ke pembahasan. Kalian perhatikan, kalian simak. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar YouTube Ibu. Nah, terus untuk tugas nanti kalian perhatikan dari awal sampai akhir. Apa yang Ibu tugasin dan apa yang Ibu perintahkan. Jadi Ibu gak langsung bilang, karena khawatir kalian fokusnya ke penugasan aja, enggak ke materi gitu. Jadi sekarang kalian perhatikan dulu dari awal sampai akhir. Setelah itu kalian pasti paham, oh apa sih tugasnya dari Bu Lucy gitu. Terus oh iya materi ini tentang apa sih, ngebahas apa sih. Jadi kalau ada yang belum paham kalian silahkan tanyakan. Nah terus jangan lupa like ya, wajib like ya untuk ngedukung channel Ibu juga. Terus subscribe juga wajib banget. Terus sama tulis di kolom komentar nama dan kelas kalian, tulis hadir, nama dan kelas untuk memastikan kalau kalian udah menyimak video ini atau udah hadir di pembahasan ini gitu. Oke, kita lanjut aja ke materi ya. Kalian simak baik-baik, kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Oke, yang pertama, sebelumnya kita masuk ke dasar-dasar akuntansi. Ya, untuk akuntansi dasar kita ngenalin dulu apa sih akuntansi itu gitu. Yang pertama itu kita masuk ke definisi akuntansi. Menurut fungsi dan kegunaan akuntansi itu apa sih? Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ini menurut fungsi dan kegunaannya. Nah, sedangkan kalau menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan. Jadi kalau di dalam pelajaran itu apa sih pengertian akuntansi, kalian gunain yang menurut kegiatannya. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Jadi nanti kalau ada soal apa sih akuntansi, lebih tepatnya akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi gitu. Oke, kita lanjut. Pembagian akuntansi. Untuk pembagian akuntansi di sini tuh sebenarnya pembagian akuntansi itu ada 11. Ada akuntansi pemeriksaan, terus ada akuntansi anggaran, akuntansi pendidik, terus ada akuntansi biaya, ada akuntansi pajak, terus ada akuntansi sosial, sistem informasi akuntansi, akuntansi internasional, dan akuntansi perbankan. Nah, yang ada di layar utama kalian itu Ibu cuma sebutkan 3 saja yang umum gitu untuk pelajaran SMA gitu. Biasanya menggunakan akuntansi atau penjelasan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi pemerintah gitu. Jadi nggak semuanya, kalau semuanya mungkin nanti pas kalian kuliah itu dijelaskan lagi lebih terperinci. Dan akuntansi itu banyak juga, jadi nanti kalau kalian kuliah atau S2 itu biasanya ada kalian jurusannya itu ada bagian-bagiannya lagi, mau jurusan akuntansi pendidikan, akuntansi biaya, dan yang lainnya gitu. Oke, sekarang Ibu bahas lagi ke pembagian akuntansi. Yang pertama ada akuntansi manajemen, yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Kalau akuntansi manajemen itu untuk pihak eksternal. Nah, sedangkan akuntansi keuangan itu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak internal. Nah, kalau akuntansi keuangan itu untuk pihak internal organisasi atau manajemen gitu. Jadi misalnya kamu jadi akunting nih, seorang akunting, yaitu akuntansi keuangan ya, yaitu buat laporan-laporan keuangannya itu yaitu untuk
pihak perusahaan tersebut, untuk manajemen, terus untuk auditor, audit gitu. Oke, kita lanjut, ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah. Nah, kalau akuntansi pemerintah itu untuk pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai berikut, misalnya kayak APBN, terus APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif, serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Misalnya kamu kerja di kementerian keuangan, BPK, atau di pajak, atau ada di lembaga-lembaga keuangan daerah, selalu ada akuntansi. Itu paling banyak, umum banget, selalu dibutuhin di semua perusahaan. Itu wajib harus punya akuntingnya, seorang akunting. Jadi kalau misalnya kamu usaha kecil, itu wajib harus punya akunting atau pembukuan gitu. Kalau usaha besar tuh mungkin seorang akunting, tapi kalau usaha kecil tuh yang penting kamu harus tahu cara pembukuan. Itu baru usaha kamu bakal lancar, bisnis kamu gitu. Tanpa seorang atau tanpa pembukuan, itu usaha kamu berantakan nantinya gitu. Oke, lanjut ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu yang pertama bukti transaksi. Tanpa ada bukti transaksi, kamu gak bakalan bisa lanjut ke jurnal. Bukti transaksi itu mungkin nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Jadi ibu hanya gambarannya saja gitu, umumnya saja. Oke, bukti transaksi seperti kayak kwitansi, memo, terus bukti kas masuk, dan sebagainya. Nah, setelah ada bukti transaksi, kamu masukkan ke jurnal. Nah, dari jurnal tersebut diurutin nih, baru ke buku besar. Setelah buku besar, ke neraca saldo. Untuk uraian lebih lanjutnya nanti di slide-slide berikutnya ya. Ini hanya gambarannya saja. Terus dari neraca saldo lanjut ke jurnal penyesuaian. Setelah disesuaikan laporannya, baru ke jurnal penutup. Nah, lalu ke laporan keuangan yang harus diserahkan ke seorang audit ya, atau enggak manajemen gitu. Oke, kita lanjut ke persamaan akuntansi yang wajib diketahui atau seorang akunting wajib banget, apalagi kalau akunting mah ya, yang baru-baru belajar akuntansi aja seperti kalian nih kelas 10 misalnya, baru-baru belajar akuntansi itu wajib tahu dulu apa sih persamaan akuntansi, yaitu aktiva. Apa sih aktiva? Asing, pasti asing ya. Aktiva itu aset, harta, seperti kayak uang, cash, atau harta itu bukan berbentuk uang saja ya, kayak peralatan, kayak misalnya itu termasuk harta ya. Mobil, kendaraan, atau rumah itu termasuk harta juga. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Hutang tahu dong, kamu pasti gak asing lagi sama hutang ya. Oke. Jadi di sini penempatannya harta itu selalu ada di kiri dan hutang plus modal ada di kanan. Jadi setiap misalnya ada aktiva yang misalnya ada aktiva, misalnya ada harta bertambah, itu selalu di kiri ya. Dan kalau hutang bertambah atau modal bertambah itu di kanan kalau bertambah, tapi kalau berkurang di kiri. Sebaliknya, harta juga kalau berkurang tuh di kanan gitu, sebaliknya. Kita lanjut. Unsur persamaan akuntansi. Unsur persamaan akuntansi yaitu tadi aktiva. Aktiva itu berbentuk kas, tadi udah dijelasin. Piutang tuh beda sama hutang. Kalau hutang tuh kita punya utang ke orang, tapi kalau piutang tuh orang lain punya hutang ke kita gitu. Gedung, peralatan kendaraan, rumah itu termasuk ke harta ya. Hutang kewajiban, yaitu kayak hutang membeli, misalnya kamu beli gorengan nih secara kredit hutang kan gitu masuknya. Terus modal, setoran modal oleh pemilik, misalnya kamu mau bikin usaha itu harus ada modal dulu. Nah, itu dia masuknya setoran modal oleh pemilik. Oke, lanjut. Pengaruh transaksi. Apa sih pengaruhnya? Jadi setiap transaksi itu berpengaruh ke persamaan akuntansi. Kita lihat tadi persamaan akuntansi, ingat harta sama dengan hutang ditambah modal. Ingat penempatannya, harta selalu di kiri kalau bertambah ya. Kalau misalnya di kiri itu debit ya, debit. Di kiri itu debit, sedangkan di kanan tuh kredit ya. Jadi di kiri itu debit, di kanan tuh kredit. Nih bentar ibu coba bisa gak ya.
Nah, jadi debit itu kalau penempatannya kan seperti ini nih. Ya, ini debit, ini bukan salib ya.